辛い。今まで一緒に過ごしてきた思い出全部をってるのに。Halo Sobat Mochi, jumpa lagi bersama kami Story Mochi. Karena sebuah cerita akan semakin menarik jika disajikan dalam bentuk movie maupun sinema. Biar Story Mochi makin halus, empuk, dan kenyal, alangkah baiknya klik like and subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Karena sesungguhnya subscribe itu adalah gratis. Jangan lupa juga cek kuota sedia bantal, cemilan, dan terakhir temen nonton. Kali ini Mr. Mochi akan mengulas tentang sebuah film yang bergenre fiksi ilmiah dari negara Jepang yang berjudul My Tomorrow Your Yesterday. Film ini dirilis tahun 2016 lalu dan di-request dari salah satu Sobat Mochi, Mr. Wahyu 4794. Mungkin film kali ini akan sedikit membingungkan karena ada unsur fiksi ilmiah dalam plot ceritanya. Namun itulah yang membuat cerita ini semakin menarik dengan keunikan plot ceritanya tersebut. Penasaran kan? Yuk langsung saja ke ceritanya. Saran Mr. Mochi jangan nonton sekali doang ya. Film ini diawali di sebuah kereta di mana seorang mahasiswa seni yang berusia 20 tahun yang bernama Takatoshi Minamiyama yang sedang memperhatikan seorang wanita yang berada di kereta. Wanita itu bernama Emi Fukuju. Gadis itu memiliki paras cantik dan tengah membaca sebuah buku. Rupanya gadis itu telah mengalihkan dunia Minami, membuat Minami jatuh cinta pada pandangan pertama. Merasa kesempatan ini tak akan datang lagi, Minami memutuskan untuk menemuinya di pemberhentian stasiun berikutnya. Namun Emi yang saat itu keluar terlebih dahulu ternyata agak telat disadari oleh Minami karena sibuk dengan lamunannya, sehingga membuat Minami yang sudah bertekad untuk berkenalan harus lari dan mengejarnya. Di momen pertama kali bertemu, Minami ternyata termasuk seseorang yang cukup pemberani. Pasalnya di momen ini Minami berani mengajak Emi untuk berkenalan, sekaligus menyatakan perasaannya bahwa ia telah jatuh cinta pada pandangan pertama, dan hal itu membuat mereka mengenal satu sama lain. Di kesempatan yang pertama ini, Minami tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dengan tekad dan hati yang berdebar, dia langsung meminta nomor Emi. Namun berhubung Emi tidak mempunyai ponsel, tentunya ia tak memberikannya. Hal itu pun agak membuat Minami salah paham. Setelah Emi menjelaskan kalau ia memang tak memiliki ponsel, dan mereka berdua pun saling mengobrol sambil menunggu kereta. Lalu dari obrolan ini diketahui mereka mempunyai usia yang sama, yaitu 20 tahun. Tak lama setelah mereka mengobrol, kereta yang Emi tunggu akhirnya datang. Dan sebelum gadis itu pergi, Minami menanyakan apakah esok masih bisa bertemu lagi. Emi yang secara aneh tiba-tiba menangis. Lalu ia mengatakan bahwa besok kita akan bertemu lagi. Sesampainya di kampus, Minami menceritakan kejadian tadi kepada sahabatnya yang bernama Mondol. Lalu Minami juga menanyakan saran kepada sahabatnya apa yang harus ia lakukan, dan pada dasarnya si Mondol playboy kelas hiu. Sahabatnya itu menyarankan agar ia segera menemuinya lagi keesokan harinya. Akhirnya Minami percaya dan melaksanakan saran dari sahabatnya itu. Keesokan harinya Minami lalu menaiki kereta di jam yang sama. Namun sayangnya setelah beberapa stasiun yang ia lewati, Minami tak kunjung bertemu Emi. Mau telepon atau chat gak punya nomornya. Padahal kemarin Emi mengatakan bahwa mereka bisa bertemu besok. Minami yang telah menyerah untuk bertemu dengan Emi lalu memutuskan untuk pergi ke kebun binatang untuk melukis seekor jerapah yang akan ia kumpulkan untuk tugas kuliahnya. Di tengah kegiatan melukisnya ini, tak disangka tak diduga orang yang diharapkan oleh Minami tiba-tiba datang dan menyapanya. Siapa lagi kalau bukan Emi, si pujaan hati. Dan tentu saja kedatangan Emi membuat Minami terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Emi bisa tahu bahwa ia sekarang ada di kebun binatang. Mendengar pertanyaan Minami itu, Emi pun menjawab bahwa kemarin Minami telah memberitahu kegiatannya. Maka dari itu Emi bisa tahu di mana Minami. Minami yang mendengarkan penjelasan ini rupanya membuat dia bingung. Karena memang kemarin ia merasa tak mengatakan hal itu. Namun berhubung dia merasa bahagia dan berbunga-bunga hatinya,
Dan memang Minami agak sedikit lupa, maka dari itu ia mengabaikannya dan sambil terus mengobrol. Hingga ketika Emi melihat hasil lukisan itu, ia lalu memuji lukisannya sambil mengatakan bahwa lukisan miliknya akan mendapat penghargaan dan dipajang di depan kelas. Sehingga setelah dari kebun binatang, Minami lalu mengajaknya untuk pergi ke sebuah danau. Yang bisa dikatakan danau itu sangat berkenan bagi Minami, karena ketika ia masih berusia 5 tahun, dirinya pernah hampir tewas di danau tersebut. Namun untungnya Minami diselamatkan oleh seorang wanita dewasa. Yang ternyata cerita Minami ini hampir sama seperti yang dialami oleh Emi ketika ia usia 5 tahun. Dirinya pernah terjebak di sebuah ledakan besar, namun untungnya diselamatkan oleh seorang pria dewasa. Minami yang mendengar cerita itu tentu membuat ia sangat terkejut, karena ceritanya dan cerita yang dialami oleh Emi sangatlah mirip. Di akhir pertemuan itu, Minami memberanikan diri untuk mencoba sekali lagi meminta nomor ponselnya. Dan kali ini Emi memberikan nomor ponselnya berupa nomor telepon rumah. Setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, Minami yang saat itu sudah mendapatkan nomor telepon Emi, dia lalu memberitahu sahabatnya si Mondol sang playboy Cap Hiu dan sekaligus bertanya langkah lain yang ia harus lakukan. Mondol senang karena gelarnya sebagai playboy Cap Hiu bisa membantu teman baiknya. Dia menyuruh Minami untuk segera menghubungi Emi untuk mengajaknya berkencan. Awalnya Minami sempat menolaknya, tetapi Mondol terus memaksanya. Dan akhirnya malam itu ia lalu menghubungi Emi dan berhasil mengajaknya kencan. Tentu saja keberhasilannya ini tak lepas dari bantuan Mondol. Keesokan harinya mereka yang memang sudah janjian mulai pergi berkencan sesuai yang direncanakan, sehingga kencan mereka yang kedua, Minami mengajak Emi untuk pergi ke sebuah tempat yang cukup romantis. Di mana tempat itu Emi mengatakan kepada Minami jika sebenarnya ia sudah lama mengawasinya. Namun hal itu tak pernah disadari oleh Minami. Minami yang merasa bahwa Emi telah sepenuhnya memberikan sebuah sinyal, lalu mencoba memberanikan diri dan mulai menyatakan rasa cintanya. Mereka yang mulai dari malam itu menjadi sepasang kekasih. Keesokan harinya Minami memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru, karena memang sebelumnya ia tinggal satu apartemen dengan Mondol. Namun tak lama kemudian secara tak terduga Emi lalu datang membantu Minami untuk merapikan barang miliknya. Hingga ketika Emi membuka sebuah kardus, tak terduga ia menemukan sebuah kotak lama. Dan ternyata kotak tua lama itu adalah pemberian dari wanita yang telah menolong Minami saat tenggelam dulu. Dimana setelah 5 tahun kejadian itu, wanita dewasa itu datang menemuinya lagi sambil memberikannya kotak tersebut dan meminta Minami untuk menjaga kotak itu sampai mereka bertemu kembali. Singkat cerita, setelah Emi membantu Minami merapikan barang-barangnya, lalu ia diantar Minami untuk pergi ke stasiun. Karena ternyata Emi sudah diharuskan berada di rumah sebelum jam 12 malam. Semenjak Minami pindah ke tempat barunya, rupanya hal ini membuat mereka menjadi sangat dekat. Bahkan hampir setiap hari mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Walaupun Emi selalu meminta pulang sebelum jam 12 malam seperti Cinderella. Hingga pada suatu hari Emi membuatkan makanan. Setelah Minami mencobanya, makanan yang dibuat Emi itu rasanya sama seperti buatan ibunya. Dan benar saja ketika Minami menanyakan resep itu kepada Emi, ia lalu menjawab bahwa makanan ini hanya dicampur dengan coklat batangan. Dan itu sama dengan apa yang selalu ibu Minami lakukan, yakni menambahkan coklat batangan ke makanan kesukaan Minami. Emi kembali mengatakan jika mengetahui resep itu karena Minami sendiri yang mengatakannya, yang padahal Minami belum pernah memberitahu resep milik keluarganya itu. Keterangan aneh dari Emi ini rupanya memicu ingatannya kembali saat awal mereka bertemu, di mana ini dengan mudahnya menemukan keberadaan Minami. Ia juga pernah mengatakan bahwa hasil lukisannya itu akan dipajang di depan kelas. Dan benar saja beberapa hari kemudian lukisan miliknya benar-benar menjadi yang terbaik dan dipajang di depan kelas. Keanehan lainnya sering Minami jumpai. Dari tingkah Emi seperti dia sering menangis di waktu yang tidak tepat.
Namun ketika Minami menanyakan semua itu, Emi hanya mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan. Hingga pada suatu ketika, setelah Emi pulang dari rumahnya, secara tidak sengaja Minami menemukan sebuah buku. Buku itu adalah sebuah buku diary. Namun anehnya, tanggal yang tertulis di buku itu terlihat sangat aneh. Contohnya saja ketika ia membaca buku diary itu hari ini, yang padahal masih tanggal 1 Maret. Namun di buku itu malah sudah tertulis tanggal 16 Maret. Di setiap tanggalnya tertulis dengan aneh, yang seperti hitungan mundur tentunya. Tentu saja di hari mereka bertemu di buku itu tertulis adalah hari ke-30 bagi Emi. Dan hari kedua pertemuan mereka tertulis jika itu adalah hari ke-29-nya. Minami sangat penasaran dengan buku ini. Ia lalu mencoba untuk menghubunginya. Namun ternyata buku itu memang Emi tinggalkan. Selain itu, di sini Emi juga mengatakan bahwa sebenarnya ia telah merahasiakan dari Minami, di mana besok ia berencanakan untuk menceritakannya. Singkat cerita, keesokan harinya Minami yang menemui Emi. Lalu Emi memberitahu sebuah rahasia yang selama ini telah disembunyikan oleh Emi, di mana ternyata sosok Emi sebenarnya berasal dari dunia atau distorsi waktu yang berbeda dengan Minami. Biar lebih mudah dipahami sobat mochi kita, sederhanakan saja. Minami di dunia A sedangkan Emi berasal dari dunia B, di mana kedua dunia itu memiliki dimensi yang berbeda namun bersinggungan di waktu tertentu. Jadi akan terlihat dunia tempat di mana Minami tinggal, arah waktu berjalan maju, sedangkan di dunia B di mana Emi tinggal memiliki hitungan mundur. Dan bisa disimpulkan masa depan Minami adalah masa lalu bagi Emi, lalu masa depan Emi adalah masa lalu bagi Minami. Waktu kehidupan mereka yang saling berlawanan ini merupakan sebuah kejadian aneh, di mana mereka hanya bisa bertemu 1 bulan dalam 5 tahun sekali, dan pertemuan mereka ini hanya sebuah kebetulan karena di masa ini bertemu lagi dalam usia yang sama, yaitu 20 tahun. Hal itu pun terjadi pada Minami dan Emi. Selain itu, Emi juga bercerita bahwa laki-laki yang dulu pernah menyelamatkannya adalah Minami ketika dewasa, dan begitu pun sebaliknya ketika Minami hampir tewas tenggelam, ialah yang berusaha menyelamatkan di saat ia berusia 35 tahun dan Minami berumur 5 tahun. Untuk membuat Minami lebih percaya akan cerita yang dirahasiakan selama ini, ia lalu meminta Minami untuk membuka kotak lamanya. Dan benar saja ketika mereka membukanya, di sini ada foto dirinya bersama dengan Emi dan kedua orang tuanya, yang tentu saja hal ini membuat Minami terkejut. Karena memang dirinya sendiri tidak pernah mengajak Emi untuk bertemu dengan orang tuanya. Berarti foto itu diambil dari masa lalu Minami yang merupakan masa depan bagi Emi. Selain itu, di sini akhirnya terjawablah sudah. Karena ternyata Emi sendiri sudah menjalani hal tersebut terlebih dahulu. Makanya ia tahu hari esok pada Minami. Minami hanya bisa terdiam 1000 bahasa setelah mengetahui kenyataan itu. Ia yang perasaannya bercampur aduk itu selalu memikirkan hal yang terjadi kepada mereka, hingga terbitlah pikiran negatif bahwa ini hanya merupakan sandiwara saja yang tertulis pada buku miliknya. Dan karena pikiran negatif inilah mereka sempat saling bertengkar, dan yang berujung Minami meninggalkan Emi sendirian. 今まで一緒に過ごしてきた思い出全部をってるのにごめん。こうなることも。 Pada suatu malam, Minami yang bingung dengan perasaannya. Saat itu ia mulai memikirkan kenangannya. Saat mereka merasa di mana semua kenangan indah-indah itu telah tersimpan di memori kenangan milik Minami. Hingga ketika ia memikirkan kenangan mereka, Minami menyadari tentang keanehan Emi yang sering menangis di waktu yang tak tepat. Yang ternyata semua berhubungan dengan jalan waktu yang mereka lalui. Karena sesuatu yang pertama dilalui Minami menjadi sesuatu yang terakhir bagi Emi. Karena memang arah waktu mereka yang saling berlawanan. Minami yang tersadar akan hal itu, ia lalu segera menghubungi dan segera meminta maaf atas semua perbuatan Minami yang tak mempercayai Emi. Selain itu, mereka juga telah memutuskan untuk melalui sisa waktu bersama.
Dan dimulai hari itu kedekatan mereka mulai akrab kembali. Hingga di suatu hari Minami mengajaknya menemui kedua orang tuanya, di mana di sana mereka saling mengobrol selayaknya Emi sudah menjadi bagian dari keluarga. Di saat-saat terakhir mereka di mana Emi menangis tanpa sebab. Sekarang ini Minami gantian yang menangis tanpa sebab mengingat waktu mereka yang semakin dekat hingga akhir hari ke-30 yang artinya hari pertama kali Emi menemui Minami. Ia lalu melukis wajah Emi untuk terakhir kalinya dan sambil menangis dan menceritakan semua kenangan masa lalunya kepada Emi, yang nantinya masa lalunya itu akan menjadi masa depan bagi Emi. Setelah selesai melukisnya, malam itu Minami mengantarkan Emi ke stasiun kereta. Dan di saat mereka duduk di kursi stasiun, Minami yang memandang wajah Emi dengan mata berkaca-kaca. Ia mulai menggenggam erat tangannya. Hingga jam 12 malam pun tiba, artinya adalah batas waktu mereka. Di akhir cerita kita akan diberitahu mengapa mereka bisa saling terhubung. Rupanya 5 tahun setelah perpisahan itu, saat Minami berusia 25 tahun, ia menemui Emi yang saat ini masih berusia 15 tahun. Ia memberikan lukisannya yang dia lukis saat berusia 20 tahun. Rupanya telah membuat Emi bertekad untuk menunggu 5 tahun ke depan dan bertemu dengan Minami yang saat itu berusia 20 tahun. Di mana setelah itu sudut pandang lalu berpindah pada Emi yang saat ini berhasil bertemu dengan Minami. Dan terjawablah sudah kenapa Emi menangis saat pertama kali bertemu Minami. Karena ternyata hari itu adalah hari ke-30-nya, yang artinya ia sudah bersama Minami selama 30 hari yang lalu. Dan film pun selesai. Bagaimana Sobat Mochi? Cukup menarik bukan film kali ini? Dan terlepas dari cerita romansa yang unik dengan fiksi ilmiahnya mengenai dunia paralel, benar gak sih ada dimensi lain atau dunia paralel seperti dalam film tadi di dunia ini? Jangan lupa share pikiran, opini, jawaban kamu di kolom komentar ya.